Saya selalu sampaikan, kalau ada orang yang hidupnya menderita susah terus, dapatkan jalan terus, periksa dulu, pernah enggak dia menyakiti hati kedua orang tuanya. Bagi kita yang orang tua kita sudah meninggalkan kita, sudah berpulang ke rahmatullah, kita berbakti caranya mendoakan dia. Tidak cukup kita berziarah hanya setahun sekali. Setahun sekali mau dekat Ramadan kita ziarah. Tidak cukup. Tandanya kita sayang kepada ayah dan bunda kita. Tidak ada satu waktu sholat pun yang luput doa kita kepada ayah dan bunda kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat hamba Allah rahimakumullah. Surga adalah tempat yang sangat indah, yang sangat istimewa, dan sangat harum dan wangi, yang Allah peruntukkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa wangi dan harumnya surga itu? Rasulullah katakan, wangi dan harumnya surga itu sejauh perjalanan 1000 tahun, harum dan wanginya surga sudah tercium kepada kita. Begitu harum dan wanginya surga itu, yang kita semua tentu sangat mengharapkan dan sangat mendambakan untuk nantinya di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga itu. Tidak ada kita semua yang ada ini yang nggak mau masuk surga. Semua kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Namun ada beberapa golongan orang-orang yang jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak diperkenankan. Siapakah golongan tersebut? Yang pertama, uqul walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangankan masuk surga, Allah mencium bau surga pun nggak dapat. Oleh karena itu jamaah, hati-hati kepada orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Jemaah, durhaka itu Allah bayangkan dalam Al-Quran, Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu ah. Hanya mengatakan ah saja, kita sudah termasuk durhaka kepada orang tua, yang artinya kalimat ah tentu adalah kalimat
yang dapat menyakitkan hati orang tua kita. Kalimat apa saja yang kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, seumpamanya kalimat-kalimat yang lain yang menyakitkan hati orang tua kita, itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Jemaah, barangkali kita pernah mendengar sebuah cerita seorang pemuda yang taat kepada Allah yang nama Jurais. Taat kepada Allah, pemuda. Satu ketika dia dalam keadaan sholat sunat, dipanggil oleh ibundanya. Dia tidak menjawab. Tidak menjawab panggilan orang tua saat melakukan sholat sunat pun. Jurais mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jurais dipermalukan di tengah-tengah masyarakat. Jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak menjawab saat sholat sunat. Nah, kalau kita dalam keadaan sholat sunat, orang tua memanggil, boleh enggak kita menjawab panggilan orang tua kita? Boleh. Sholat sunat itu boleh. Kita putuskan. Kenapa? Sholatnya sunat, panggilan orang tua hukumnya wajib. Mendahulukan panggilan orang tua hukumnya wajib. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini hukuman yang diberikan Allah bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Tidak ada yang paling berjasa kepada kita melainkan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Di mana sampai kiamat pun kita tidak pernah bisa membalas jasa ayah dan bunda kita, terutama ibu kita. Di zaman Nabi Musa, ada seorang pemuda menggendong ibunya berapa tahun? 50 tahun. 50 tahun pemuda itu gendong maknya, kemana-mana gendong maknya. Bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku sudah gendong ibuku 50 tahun. Apakah sudah bisa menembus jasa emak saya? Apa kata Nabi Musa? Seujung kukunya pun belum. Bayangkan itu. 50 tahun digendong maknya, seujung kuku pun belum bisa kita membalas jasa ibunda kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, konon lagi kita belum pernah gendong mak kita. Apa yang terbalas kita kepada ibunda kita? Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita yang masih pada orang tua, masih ada ayah, masih ada mak. Berbaktilah, berbuat baiklah. Insya Allah keberkahan selalu berada kepada kita. Saya selalu sampaikan, kalau ada orang yang hidupnya menderita susah terus, dapatkan jalan terus, periksa dulu, pernah enggak dia menyakiti hati kedua orang tuanya. Bagi kita yang orang tua kita sudah meninggalkan kita, sudah berpulang ke rahmatullah, kita berbakti caranya mendoakan dia.
Tidak cukup kita berziarah hanya setahun sekali. Setahun sekali mau dekat Ramadan kita ziarah. Tidak cukup. Tandanya kita sayang kepada ayah dan bunda kita. Tidak ada satu waktu sholat pun yang luput doa kita kepada ayah dan bunda kita. Jangan luput. Tandanya kita anak yang berbakti, sayang kepada kedua orang tua kita. Jangan katakan saya sayang sama ayah saya sayang sama ibu saya, sementara kita tidak pernah mendoakan mereka. Minimal habis sholat, Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ampuni aku ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibuku ya Allah. Selebihnya selesai sholat, Fatihah kirimkan kepada ayah ibunda kita. Tandanya kita berbakti. Sampai enggak Fatihah kita? Sampai. Doa anak kepada orang tua tidak terhijab. Kabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, terusur ibunda kita. Rasulullah mengatakan, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Artinya apa? Kemuliaan dan kebahagiaan itu tidak akan pernah kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Rasulullah mengatakan ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa kami berbakti?" Rasulullah jawab, "Ummuka, ibumu." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Yang terakhir, kepada siapa lagi ya Rasulullah? "Bapakmu." 3 untuk ibu, 1 untuk bapak. Pertanda bahwa jasa ibunda kita sangatlah luar biasa yang tak pernah terbalas kita. Bisa kita bayangkan berapa lama kita dikandung oleh ibunda kita. Bagaimana sakit dan perihnya ibunda kita melahirkan kita. Bagaimana menderitanya ibunda kita membesarkan kita. Jamaah, oleh karenanya berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Sayangi ayah dan ibunda kita. Kalau kita sayang kepada istri kita, lebih sayanglah lagi kepada ibunda kita. Kalau kita patuh kepada pimpinan kita, kalau kita patuh kepada atasan kita, lebih patuh lagi lah kita kepada orang tua kita. Jangan terbalik, kadang-kadang kita lebih patuh sama istri, lebih sayang sama istri daripada emak kita sendiri. Lebih patuh kita kepada pimpinan kita, kepada orang tua kita sendiri. Kalau pimpinan kita menyuruh kita, siap salah. Tapi ketika ayah dan bunda kita, saat kita bersalah, tak pernah kita katakan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang pertama, di mana golongan-golongan jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak dapat. Yang kedua, yang tidak masuk surga, mencium bau surga pun tak dapat, adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang suka begaduh, suka berantem, suka nggak cakepan, tak ada kasih sayang dalam hati. Qati'ur rahim.
Oleh karena itu tugas kita dalam hidup, sambung silaturahim. Kasih sayang kepada fakir miskin, kasih sayang kepada anak yatim. Jemaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, jangankan masuk surga, menjemput surga pun tak dapat. Sayahun zanin, orang tua suka melakukan zina. Udah tua zina. Apa itu zina? Melakukan hubungan tanpa pernikahan. Jemaah, zina adalah perbuatan yang keji dan sama dengan perbuatan binatang. Kalau binatang wajar, karena apa? Karena nggak mungkin binatang itu dinikahkan. Tapi kalau manusia melakukan seperti itu, berarti sama dengan binatang. Yang terakhir, jangankan masuk surga, menjombok surga pun tak dapat. Siapa itu? Orang yang sombong. Sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian kita. Pakaian Allah itu tak boleh dipakai. Tak boleh. Merasa lebih kuasa, merasa lebih kaya, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat. Maka itu kata Zaidul MZ, hidup ini jadilah kita seperti orang tukang parkir. Tukang parkir itu semewah apapun mobil yang masuk, dia tidak bangga. Kemudian mobil itu nanti keluar dibawa oleh pemiliknya, dia nggak merasa rugi, dia tidak merasa keberatan. Itu artinya apa? Apapun yang kita miliki dalam hidup kita, itu adalah miliknya Allah, bukan milik kita. Sesaat Allah titipkan kepada kita. Kegantengan kita milik Allah, satu saat akan diambil kegantengan kita itu. Kekayaan kita milik Allah, satu saat akan diambil kembali oleh Allah. Pangkat kita, jabatan kita miliknya Allah. Allah titipkan sesaat kepada kita, satu saat diambil Allah. Kapan diambil? Kau udah pensiun, selesai kan? Mana kehebatan kita dulu? Mana kekuasaan kita dulu? Oleh karena itu, jemaah saat diberikan Allah, saat dititipkan Allah, pelihara titipan Allah. Jangan kita sombong dengan apa yang diberikan Allah, karena satu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir ini hamba-hambanya Allah, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim.